Salam, selamat pagi saudaraku, dan masih suasana tahun baru, selamat tahun baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari surat Efesus pasal 6 ayat 14 dan 15. Demikianlah dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Luar biasa firman hari ini. Mengapa? Karena belas kasihan Tuhanlah kita bisa berada di tahun 2025. Kita sebut tahun baru. Oleh karena belas kasihannya, maka jemaat Efesus pun sepatutnya mereka bersyukur karena Rasul Paulus terus-menerus membina, memelihara itu pertumbuhan iman mereka. Karena itu hanya satu jawaban agar mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, laskar Kristus, maka mereka harus siap sedia, siap siaga. Istilah dipakai Paulus ini yaitu berdirilah tegap. Jika sudah tegap, dia siap sedia, siap siaga. Untuk apa? Nah, inilah diibaratkan oleh Paulus orang-orang Kristen itu sebagai laskar Kristus. Dia ambil contoh tentara Romawi. Ya, dia pakai pertahanannya, pasukan pertahanan di sana, ada juga pasukan khusus dan juga ada pakaian khusus. Nah, itu luar biasa. Jadi pakaian khusus, di antaranya di sini dikatakan di nas kita, supaya mereka berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan juga berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sewajarnya, sepatutnya mereka juga harus demikian. Selaku laskar Kristus, mereka tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, artinya hidup mereka senantiasa di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran, itulah keadilan. Jadi siapa yang hidup dalam firman Allah, maka dia terdorong, dia tergerak untuk senantiasa cenderung melakukan kebenaran Tuhan dan juga keadilan Tuhan, yaitu melalui kasih-Nya. Dia sungguh luar biasa. Berdirilah tegap. Artinya untuk kita semua, apakah kira-kira yang dapat kita peroleh memasuki tahun 2025 ini? Berdirilah tegap artinya tetap kita hidup di dalam iman. Kenapa? Karena iman itu mahal. Ya, kita bisa banyak uang, mungkin 1.000 triliun, tapi itu akan habis. Tapi hidup di dalam iman tidak akan habis-habisnya. Itulah perbedaan yang jauh. Kalau kita hidup dalam iman, maka kita terdorong untuk tegap, siap sedia, siap siaga. Untuk apa? Tekun di dalam iman kita. Untuk apa? Supaya kita enjoy, gembira oleh karena belas kasihan Tuhan. Dengan kita tekun, enjoy, gembira, maka kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Di sana kita memiliki pengharapan, itulah membuat kita semangat. Akhirnya kita terdorong seperti ayat terakhir, yaitu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itulah hasilnya menjadi pelaku firman Tuhan. Luar biasa. Hanya orang-orang yang berdiri tegap, hidup dalam iman, oleh iman, karena iman, maka dia terdorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kerelaan untuk memberitakan Injil, artinya dia bisa
memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan. Siapa saja, apakah dia itu pedagang, pengusaha, pelajar, ya, pekerja pegawai negeri, swasta, dia bisa memberitakan Injil melalui tutur kata, sikapnya, pekerjaannya, perbuatannya, sehingga kita tetap hidup dalam iman. Dan itulah membuat kita tegap dan rela untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau telah mendorong kami dalam tahun yang baru ini, tahun 2025, agar kami tegap, kuat iman kami, dan oleh iman kami melangkah ke depan, agar kami Tuhan sungguh-sungguh memiliki hati, kerelaan untuk memberitakan Injil melalui tutur kata kami, perbuatan kami, sikap kami. Apakah sebagai anak, sebagai orang tua, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, swasta, apa saja Tuhan yang dapat kami lakukan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.